Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Amanda. Di sini saya akan membacakan Seonggok Jagung. Sajak Seonggok Jagung oleh karya W.S. Rendra. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Ia melihat panen. Di suatu hari subuh, para wanita menggendong pergi ke pasar. Dan ia juga melihat di suatu pagi dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi malsena. Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium bau kue jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda. Ia siap menggarap jagung dan melihat kemungkinan otak dan tangan siap kerja. Tetapi ini seorang pemuda di kamar dan seorang pemuda tamat SLA. Tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamar. Ia memandang jagung itu dan melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu kanis di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut kepada akal, tidak ada yang menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak ada menolong seseorang pemuda yang pandangannya hidup berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang terlihat yang tidak terlalu dalam metode dan hanya penuh kehafalan dan kesimpulan, hanya terlatih sebagai pemakai tapi kurang berlatih sebagai berkarya. Pendidikan telah memisahkan ini dari kehidupannya. Aku bertanya, apa gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan personalnya? Apa gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang ibu kota? Kikuk pulang ke daerahnya. Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, dan ilmu kedokteran bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Sekian penghasilan pribadi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.